Assalamualaikum. Eh, kita ketemu lagi di channel kita ini. Kali ini ngobrolin tentang bagaimana sih rasanya merantau gitu ya. Iya, Bagi setiap orang mungkin merantau menjadi sesuatu yang apa ya, menakutkan. menakutkan, sesuatu juga yang penasaran seperti apa gitu ya merantau itu. Ada juga seseorang yang nggak mau merantau Karena takut karena mungkin lapar. takut kelaparan, takut nggak bisa makan, dan mungkin takut di kehidupan luar nanti keras. Nah, Pokoknya pikiran negatif itu banyak. Begitu juga orang yang pengen merantau itu mungkin pemikirannya pengen sukses, pengen tahu dunia luar, pengen seperti apa gitu lah, mencoba. Jangan sampai berpikirnya seperti katak dalam tempurung. Nah, di samping saya sudah ada Mas Amrun Kali. Dari mana Mas? Sulawesi, Sulawesi, tepatnya di daerah mana? Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Buton. Kabupaten Buton. Pertama merantau itu umur berapa kira-kira? Jadi saya itu umur merantau itu umur 23 tahun. 23. 23 Sudah mulai tahun. merantau ya? Nah, pertama merantau itu dari itu dulu ke Sulawesi. Habis ke Sulawesi, setelah melihat itu di Makassar ya, pada tempatnya di Makassar. Karena di sana juga nggak ada yang bisa ditempuh buat masa depan, akhirnya saya lari ke Solo. Jadi itu semua panjang semua ceritanya. Kalau orang merantau kan biasanya satu karena faktor pekerjaan, Nah, karena juga faktor ingin mencari kerja, nah, ataupun merantau modal nekat. Ya udahlah, kita merantau aja, yang penting apapun yang terjadi di luar kita hadapi. Mas Amrun itu merantau itu apakah karena suatu profesi, baru lulus kuliah, atau bagaimana? jadi begini, saya tuh setelah lulus SMA itu tahun 2014 ya Mas. Setelah itu saya ingin mengambil bagian anggota, yaitu TNI salah satunya. Tapi karena dari segi orang tua nggak ada yang respon, nggak ada yang setuju, sama karena bertentangan sama negara, akhirnya saya nganggur dulu selama 3 bulan dan di kampung. masih di kampung. Nah, setelah itu ada buka pendaftaran di kampus Poltekkes di Makassar. Nah, saya udah nyoba tes pada hari itu pada tahun 2015 awal bulan. Nah, setelah tes itu ternyata saya nggak lolos. Daftar jadi TNI itu? Enggak, TNI, karena TNI kan awalnya orang tua nggak setuju. Nah, saya jadi nggak ambil. Jadi mencoba untuk saya coba daftar kuliah di Makassar. kuliah apa, jurusan apa? Nah, pertama saya ngambil jurusan fisioterapi. Nah, fisioterapi nggak lolos. Terus ada yang pilihan kedua itu saya ambil gizi, tapi dua-duanya nggak lolos. Nah, akhirnya saya putus asa, balik ke kampung lagi, nganggur lagi selama 3 bulan. Nah, setelah itu gak lama kemudian ada paman saya yang di Surabaya buat nawarin saya buat kuliah di Solo. Apa itu? Itu jurusan transfusi darah. Selama 1 tahun, PTTD. Nah, itu pendidikan tenaga transfusi darah selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun saya kuliah, setelah itu selesai sudah, saya tuh udah mulai ada rasa pikiran buat ternyata merantau itu enak dan senang. Memang sih ada suka dukanya juga. Mungkin suka dukanya itu salah satunya kesepian sama keluarga, sama teman-teman. Tapi di samping itu setelah saya laku itu ternyata
rasa-rasa itu mulai hilang sendirinya, karena kita sebagai perantau itu harus bisa adaptasi dengan lingkungan. Pertama kali merantau di daerah mana? Makassar. Makassar. Nah, Makassar. PTTD bekerja sebagai Kalau setelah saya lulus itu bukan di Makassar, itu Makassar hanya saya merantaunya daftar kuliah. Setelah saya kuliah itu merantau dulu pertama di Kalimantan. Nah, itu tempatnya itu di Kalimantan Barat, Pontianak, tapi yang di pelosoknya yang di Singkawang. Setelah Kalimantan terus di mana lagi? Di Kalimantan berapa tahun? Berapa lama? Enggak lama sih, kalau di Kalimantan itu hanya 4 bulan. 4 bulan. Di rumah sakit juga, di tempatnya itu di Bangdara Rumah Sakit Singkawang. Setelah itu di mana lagi? Setelah itu saya lari ke Tegal. Nah, ke Tegal pada tahun 2017. Berapa lama di Tegal? Saya itu di Tegal mau 3 tahun 8 bulan. Setelah di Tegal? Nah, setelah di Tegal baru sekarang ke Cirebon. Ke Cirebon. Iya. Suka dukanya merantau apa, Mas? Menghadapi kehidupan sebagai orang yang merantau itu. Suka dukanya jauh dari tanah kelahiran. Awalnya sih saya tuh selalu merasa kesepian, Mas. Kangen orang tua? Kangen keluarga, teman-teman, kangen teman-teman juga. Kebiasaan di sana gitu. Kebiasaan di sana, setiap sore main, tiap pagi itu ngumpul sama teman-teman sampai kadang sampai sore. Tapi saya juga berpikir juga yang namanya kita hidup jangan hanya berpikir hanya di lingkungan aja, kita harus juga mencari pengalaman di luar, karena pengalaman di luar itu lebih banyak ketimbang di kampung. Karena apa yang kita lakukan di kampung belum tentu kita bisa lakukan yang di tempat-tempat lain. Sepertinya yang utamanya sih di tempat perantauan. Setelah saya tinggal di tempat perantauan itu banyak pengalaman yang saya dapat. Itu salah satunya. Cara-cara supaya betah di perantauan yang kita tinggali itu gimana? Jadi gini, emang sih kalau untuk perantauan itu salah satunya itu kadang kalau nggak ada uang, Mas, ya mau kemana lagi ya? Kemana lagi? Mau pinjam ke siapa? Lagi? Karena belum pada kenal. Belum pada kenal. Jadi saya dulu itu waktu saya nggak ada uang, karena saya juga orangnya banyak gengsi. Kenapa banyak gengsi? Karena saya pada dasarnya kalau saya itu udah merantau, sudah bekerja, saya nggak mau lagi merepotkan sama orang tua. Meminta uang sama orang tua saya udah malu, karena saya sudah selesai masa kuliah saya. Jadi menurut saya tanggung jawab orang tua itu sudah nggak mau ikut beban lagi buat saya. Jadi saya tuh waktu saya nggak ada uang, salah satu yang saya lakukan tuh saya mendekat sama salah satunya tuh di tempat-tempat warung. Teman-teman warung. Iya, tempat warung. Terus? Nah, setelah itu sambil ngobrol-ngobrol ada pekerjaan apa yang harus kita lakukan. Mungkin saya dulu pernah cuci piring, Mas. Cuci piring. Sampingan. Sambil habis cuci piring, kadang dikasih uang sehari 20.000. Sehari 20.000. Setelah dikasih makan juga. Nah, setelah itu saya sambil nunggu pekerjaan yang tepat buat saya. Berarti salah satu kiat-kiat untuk bertahan hidup dengan cara mencari sampingan ya? Sampingan. Dan yang penting itu sama lingkungan kita harus berbuat baik, bersosial, adaptasi sama lingkungan itu paling penting dalam untuk yang bagi-bagi perantau nantinya. Kalau lagi sakit kan sendirian tuh. Sendiri. Itu rasanya gimana? Jadi karena saya dulu saat saya merantau itu pertama kali yang saya lakukan itu saya adaptasi sama lingkungan itu dengan baik, karena saya juga berpikir kalau kita tidak seperti itu, kalau saat kita lagi sakit, siapa lagi yang menolong kita kalau bukan sama orang-orang tetangga atau sama orang-orang yang dekat sama kita. Jadi saya itu selalu berbuat baik terus. Jadi saat saya sakit, mereka lah yang membantu saya, kadang dikirimkan obat, dikasihkan makanan.
seperti itu. Apakah berani merantau itu karena merasa belum nikah juga, masih sendiri? Iya, salah satu. Iya, karena saya juga ingin meraih sebuah masa depan, dan saya juga harus berpikir panjang kan. Ini juga nih merantau juga nih orangnya. Halo Mas. Ada peribahasannya, sejauh-jauhnya burung terbang akan kembali juga ke sangkar, Iya. ke sarang itu. Jadi saya juga sih. Pernah nggak kepikiran nanti suatu saat pulang kampung halaman, atau di masa tua pengen pulang kampung halaman? Kalau untuk itu sih, walaupun saya juga sudah 7 tahun di tempat perantauan, pasti sedikit ada untuk rasa kepikiran buat pulang ke kampung halaman. Untuk saat ini sih saya palingan, kalau suatu saat nanti saya mungkin dapat jodoh di tempat perantauan juga, mungkin yang pertama saya lakukan, mungkin saya akan tetap bertahan di tempat perantauan, mungkin untuk ke kampungnya palingan setahun sekali sama istri. Jadi Mas Amrun juga nggak berpatokan harus nikah sama orang Sulawesi lagi? Tidak. Jadi dimanapun kami berpijak, misalkan dapat jodoh di daerah situ, ya udah nikah sama orang itu. Iya, karena yang saya pikir juga, kalau saya mau nikah sama orang kampung juga, sementara saya posisi di tempat perantauan begini, kan buat ketemunya, buat ngobrol langsungnya kan diajak langsung, susah. diajak merantau juga lagi. Kalau untuk itu mungkin agak susah, sama mungkin dari kendala dari orang tuanya, kebutuhan ekonomi juga, terus kebutuhan ekonomi juga mungkin nanti itu kan bisa berpengaruh juga tambah gede, tambah besar. Ibaratnya waktu masih sendiri, biaya merantau, biaya hidup di perantauan segini, misalkan sekian juta. Nanti ada istri, mungkin pasti nambah budget. Berarti pemikiran jodoh dimanapun, di daerah manapun, nanti nggak harus matok, nggak harus punya istri dari Sulawesi juga ya. Dijadikan patokan juga. Kalau jodoh saya orang sini, mungkin setelah sukses nanti mungkin bisa jadi istri saya akan bawa ke Sulawesi untuk tinggal di sana, buat menetap di sana gitu. Gitu. Indonesia kan kaya akan bahasa, budaya, adat gitu. Mas Amrun dari Sulawesi, yang secara bahasa, logat, nada bahasa kan beda. Merantau di Kalimantan, merantau di Tegal dengan bahasa yang berbeda, bahasa daerah ya, bahasa daerah yang berbeda. Ada pengalaman lucu nggak dikerjain sama temen, misalkan misalkan dikerjain dalam arti memakai bahasa daerah Tegal, tapi ternyata bahasanya tuh bahasa jorok lah, atau bahasa kasar gitu. Pernah nggak mengalami hal-hal yang lucu itu? Itu kalau waktu saya merantau di Kalimantan sih nggak pernah ya. Yang pertama saya dapatkan itu di Tegal, Mas. Di Tegal. Cerita dikerjain gitu ya. Ya, dikerjain. Jadi gini, karena saya juga baru masuk hari pertama kerja, saya disuruh sama teman saya. Jadi kalau mau ketemu sama orang ini, nanti bilang saja Ambung Singsue. Jadi bahasa ada. Jadi itu awalnya itu saya dibilangin, itu artinya selamat pagi teman-teman. Iya. Selamat pagi teman-teman. Setelah saya ketemu sama orangnya, saya langsung sampaikan apa yang mereka sampaikan sama teman-teman saya sebelumnya tadi. Saya dibilang Ambung Singsue, Bu. Dan itu ternyata artinya cium yang lama. Intinya ingin mencium yang lama. Iya, berarti ingin mencium ibu lama gitu ya. Lama gitu. Ingin mencium aja. Terus respon dari ibu itu gimana? Marah nggak? Responnya sih, karena saya juga orang baru, orang perantauan, orang jauh juga, dia mau marah juga,
nggak mungkin, akhirnya dia tertawa. Tertawa sambil dia bilangin, yang ngomong seperti ini siapa? Yang ngomong seperti ini siapa? Dan saya bingung, emang kenapa bu? Gitu kan. Emang kamu tahu? Emang akhirnya dia jawab, emang kamu tahu artinya mas? Saya juga nggak tahu. Ya. Ya dok. Siap dok. Akhirnya saya dibilang, ya udah kalau gitu yang bilangin kamu siapa seperti ini. Akhirnya saya sebutin namanya, bilangin itu hal yang nggak bagus gitu. Akhirnya saya tanya, emang artinya apa bu? Itu artinya cium yang lama. Akhirnya saya malu sendiri pada saat itu. Akhirnya dari situ, yang namanya kita hidup di tempat perantauan, mungkin harus kita bisa tahu juga bahasa-bahasa, mengenali bahasa-bahasa Jawa. Akhirnya saat itu yang pertama saya kenal itu dan pertama sekali saya ingat adalah ambung sing suwe. Artinya cium, ingin cium yang lama. Itu yang pertama saya tahu dalam bahasa Jawa. Dan akhirnya nggak lama kemudian saya belajar biar nggak dibully terus selama setahun lamanya. Akhirnya saya sedikit demi sedikit bisa tahu juga bahasa Jawa. Tapi ada kepikirannya sih, patokan saya itu merantau sampai umur 30 sampai umur 40, setelah itu balik lagi ke kampung halaman, ada patokan itu umur? Sebenarnya sih saya kalau mau masalah itu sih dari hati kecil saya sih mas ada. Jadi saya makanya tuh ingin cepat-cepat sukses di tempat rantau. Kalau seumpama nanti dapat istri juga di tempat rantau, ya kemungkinan besar ya mungkin saya akan bawa di kampung. Jadi merantau juga jangan sampai kita tuh membawa tangan kosong hasilnya ya. Suatu saat nanti kita juga punya cita-cita. Orang merantau juga punya cita-cita. Ibaratnya kita sudah berkorbankan diri jauh sama orang tua salah satunya, sama keluarga, sama kerabat. Jadi pada intinya ada hasil lah dari sebuah perantauan. Jadi walaupun kita udah jauh sama orang tua, yang penting kita saat balik di tempat rantau kita udah sukses. Setidaknya sukses ya. Sukses itu dalam arti bukan berarti harus kaya tujuh turunan gitu ya. Ini ada sesuatu arti dari sebuah perantauan. Jadi kita seumpama apa yang kita dapat di tempat rantauan, kita bisa aplikasikan ke daerah. Intinya sih kalau menurut saya orang yang merantau itu dia itu mengenal berbagai daerah yang dia singgahi gitu ya. Mempelajari bahasa, adat dan sebagainya. Beda dengan orang yang belum pernah merantau sama sekali ya. Dari kecil sampai tua ya udah di daerah sendiri gitu. Seakan-akan dia hanya taunya ya itu kebudayaan yang ada di sekitarnya saja. Beda dengan yang merantau udah jauh gitu ya. Dia punya pengalaman yang begitu banyak di setiap daerah. Terus ada yang mau disampaikan nggak? Merantau itu bagaimana sih, ataupun nasihat atau pesan-pesan kepada orang yang nanti mendengarkan kita nih? Jadi merantau itu bagaimana sih? Waalaikumsalam. Jadi kalau nggak apa-apa, lanjut aja terus. Nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi gimana? Bagi untuk orang-orang yang merantau sih sebenarnya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk meraih sebuah pengalaman. Jadi salah satu yang ingin kita lakukan di tempat perantauan itu salah satunya percaya diri dan yakin kalau kita bisa hidup. Nanti juga
di sebuah daerah yang kita merantau, kita akan berpikir untuk bertahan hidup gitu ya. Intinya salah satunya sih yang paling penting itu di tempat perantauan itu jangan kita berbuat buruk kepada orang-orang lain. Itu. Yang penting kita dalam perantauan itu carilah teman sebanyak-banyaknya daripada kita mencari musuh walaupun hanya satu orang. Kalau bisa satu teman terlalu satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Iya benar. Gitu. Nah, seperti itu. Kalau kita merantau dengan niat baik, insya Allah kita hasilnya baik juga. Intinya niatnya baik aja. Insya Allah akan dilancarkan. Insya Allah kita akan dilindungi. Yang penting niat kita baik, tujuan kitanya baik juga. Insya Allah dimanapun kami berpijak akan diterima oleh orang-orang sekitar. Oke. Mungkin itu aja dulu. Nanti kita gampang lanjut lagi. Intinya semoga saja obrolan saya dengan Mas Ampun ini ada hikmahnya buat mendengarkannya, terutama bagi orang-orang yang merantau gitu ya. Pasti ibaratnya kalau ketemu di satu daerah nih, ketemu sama satu wilayah sendiri, pasti senangnya bukan mainnya. Senang. Ini saya juga punya pengalaman sendiri waktu di kampung ya Mas. Yang namanya di kampung kan kadang sama si kampung ini sama kampung yang kompleks sebenarnya lagi ada saling terjadi konflik ya. Konflik antar desa, antar keributan. Itu kalau di kampung itu selalu nggak pernah akur tuh. Kalau ketemu aja cuek. Dan sampai mereka tuh ingin berbuat buruk terhadap kita. Tapi setelah bertemu di tempat perantauan, perasaan buruk itu hilang. Seakan seperti keluarga. Seakan seperti saudara sendiri. Seakan-akan kita tuh tidak sendiri. Tidak sendiri. Kadang udah. Jadi teman itu saat bertemu di tempat perantauan akhirnya jadinya akur. Jadinya dari teman baik. Kadang teman rasa saudara. Itu pengalaman yang pernah saya dapatkan. Padahal di kampung saya itu bermusuhan banget. Iya. Sering juga terjadi konflik. Setelah di perantauan akhirnya jadi persaudaraan. Gitu. Pas sampai di kampung udah kembali rasa saudara lagi. Itu pengalaman saya waktu saya masih berteman di kampung. Setelah di tempat rantau, bertemu di tempat rantau, akhirnya jadinya akur dan baik. Ya udah. Kali ini obrolan kita udah itu aja, dan nanti kita lanjutkan kembali dengan topik yang berbeda. Siap. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga saja membawa hikmahnya nanti buat pendengar kita ya. Amin.